Amerika Serikat telah mengirimkan amunisi senilai miliaran dolar kepada Ukraina dan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Perang di Ukraina dan Timur Tengah menunjukkan kepada Amerika berapa banyak amunisi yang dibutuhkan untuk perang besar berikutnya. Mantan perwira militer Amerika mengatakan bahwa permintaan ini merupakan hal yang mengejutkan dan mendesak peningkatan produksi. Amerika telah mengirimkan amunisi senilai miliaran dolar kepada mitra-mitra utamanya ketika mereka bertempur dalam dua konflik yang sangat berbeda yang tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Kedua perang ini dan misi di Yaman memberikan gambaran kepada militer Amerika tentang apa yang dibutuhkan dalam pertarungan kelas atas, daya tembak yang besar. Bradley Martin, seorang pensiunan kapten perang permukaan angkatan laut, mengatakan kepada Business Insider, volume persenjataan, jumlah rudal dan sistem lain yang akan dibutuhkan untuk menghadapi konflik kelas atas jauh lebih banyak daripada yang direncanakan. Menurutnya, Amerika Serikat juga tidak memiliki basis industri untuk berkembang dengan cepat. Jadi, sangat penting bagi Amerika untuk mulai mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cepat. Pemerintahan Biden telah memberikan bantuan keamanan senilai lebih dari 60 miliar US dollar kepada Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi berskala penuh pada Februari 2022. Menurut informasi yang tersedia untuk umum yang disediakan oleh Pentagon, bantuan mematikan ini mencakup puluhan ribu roket dan rudal, ratusan ribu mortir, dan jutaan peluru dan peluru artileri. Peluru 155 mm memiliki permintaan yang sangat tinggi, dan persediaan peluru telah menipis. Selain amunisi, Amerika Serikat juga telah mengirimkan sejumlah besar kendaraan lapis baja, sistem pertahanan udara, pesawat tak berawak, senjata anti-tank, senjata ringan, dan banyak lagi kepada Ukraina. Pemerintahan Biden juga lebih tidak transparan mengenai bantuan keamanan yang telah dikirim ke Israel. Tetapi Cost of War Project, sebuah inisiatif penelitian di Brown University, menemukan bulan lalu bahwa Amerika Serikat telah menyetujui setidaknya 18 miliar US dollar dalam bentuk bantuan keamanan untuk Israel sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Pengiriman senjata sejak saat itu terdiri dari sejumlah besar amunisi, termasuk ribuan rudal anti-tank, puluhan ribu peluru artileri dan amunisi meriam, serta puluhan ribu bom yang dijatuhkan dari udara. Sementara itu, militer Amerika Serikat telah menghabiskan 1 tahun terakhir secara aktif terlibat dalam operasi tempur melawan perlawanan di Yaman. Perlawanan yang didukung Iran di Yaman yang telah menggunakan rudal dan pesawat tak berawak untuk menyerang jalur pelayaran niaga di Laut Merah dan Teluk Aden. Kapal perang dan pesawat tempur Amerika Serikat telah menembakkan ratusan amunisi untuk menembak jatuh ancaman perlawanan di Yaman dan menyerang termasuk berbagai macam rudal serang darat, rudal permukaan ke udara, rudal udara ke udara, dan senjata udara ke permukaan. Angkatan Laut juga menembakkan rudal pencegat untuk mempertahankan Israel dari serangan Iran pada bulan April dan Oktober. Dua contoh ini bersama dengan operasi kontra perlawanan di Yaman termasuk membuat Amerika Serikat menghabiskan amunisi senilai hampir 2 miliar US dollar. Di sisi lain, Amerika Serikat telah menyumbangkan sekitar 80 miliar US dollar dalam bentuk persenjataan termasuk transfer atau pengeluaran amunisi dalam jumlah signifikan untuk mendukung konflik di Ukraina dan Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Mantan perwira militer Amerika Serikat yang telah mengambil bagian dalam latihan permainan perang untuk berbagai lembaga penelitian mengatakan bahwa konflik di Ukraina dan Timur Tengah menggarisbawahi tingginya pengeluaran amunisi yang dibutuhkan dalam sebuah pertempuran besar. Mark Chancian, pakar pertahanan dan pensiunan Kolonel Korps Marinir Amerika Serikat kepada Business Insider mengatakan
Amerika telah melihat kebutuhan amunisi dalam sebuah perang besar yang tidak mengejutkan. Semua orang tahu bahwa perang dengan kekuatan besar yang berlarut-larut menggunakan banyak amunisi. Peristiwa-peristiwa ini telah menunjukkan kepada Amerika Serikat seperti apa tuntutan-tuntutan yang ada, dikombinasikan dengan strategi yang sekarang menyadari bahwa dapat berakhir dengan konflik kekuatan besar yang mungkin akan berlangsung untuk waktu yang lama, ujar Chan Jian, yang kini menjabat sebagai penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Martin, mantan Kapten Angkatan Laut, mengatakan bahwa mengisi kembali persediaan amunisi Amerika Serikat yang telah ditransfer ke mitra atau ditembakkan ke luar negeri memang penting. Tetapi sangat penting bahwa basis industri pertahanan benar-benar memiliki kapasitas untuk memproduksi amunisi baru ketika permintaan meningkat. Apa yang kita lihat dari contoh-contoh dunia nyata adalah pengeluaran amunisi akan sangat tinggi, kata Martin yang sekarang menjadi peneliti kebijakan senior di Iran. Jika ada peringatan, itu adalah kampanye di Ukraina dan Timur Tengah. Memang, seorang pejabat Angkatan Darat Amerika sebelumnya mengatakan kepada Business Insider bahwa Angkatan Darat mengamati dengan seksama perang di Ukraina dan berinvestasi untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi potensi konflik. Namun, persiapan tersebut merupakan usaha yang besar, salah satu jenis senjata yang akan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk potensi dengan musuh seperti Tiongkok. Tantangan mondar-mandir Pentagon adalah mencegat pertahanan udara, terutama yang berasal dari keluarga rudal standar. Perang Amerika Serikat-Tiongkok sebagian besar dapat terjadi di ranah maritim. Mengingat persenjataan rudal anti kapal Beijing yang tangguh, kapal-kapal angkatan laut harus dipersenjatai dengan mencegat untuk menumpas ancaman ini dan mempertahankan aset-aset Amerika di Pasifik. Para pejabat dan analis telah menyatakan keprihatinan mereka atas persediaan rudal mencegat ini, terutama karena penggunaannya selama operasi di Timur Tengah yang sangat tinggi. Mereka berpendapat bahwa Amerika membutuhkan lebih banyak pencegat utama untuk konflik di masa depan. Namun, amunisi ini memiliki harga yang mahal dan produksinya telah menurun. Pertahanan udara berbasis darat juga telah membuktikan kemampuannya dalam konflik besar dalam beberapa tahun terakhir. Amerika Serikat telah memindahkan baterai Patriot dan rudal pencegat terkait ke Ukraina, di mana mereka telah berlatih melawan rudal Rusia. Sistem canggih ini juga digunakan untuk mempertahankan Israel dari rudal Iran pada bulan April. Lockheed Martin meningkatkan produksi pencegat PAC-3, tetapi ada pertanyaan, apakah itu cukup? Selain pertahanan udara, senjata yang diluncurkan dari udara seperti rudal anti kapal jarak jauh AGM-158C dan rudal jarak jauh udara ke permukaan AGM-158B juga akan sangat penting bagi pasukan Amerika dalam konflik besar, terutama melawan Tiongkok. Tomahawk, aset serangan jarak jauh angkatan laut utama yang sangat diandalkan oleh militer, juga akan dibutuhkan dalam jumlah yang signifikan untuk konflik kelas atas, yang mengingat hubungan yang lebih kuat antara musuh-musuh Amerika mungkin bukan pertarungan yang adil.